Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yunda dari Indonesia. Saya akan menyampaikan materi tentang memahami makna haji, zakat, dan wakaf. Satu, pengertian haji. Pengertian haji. 1. Haji. A. Pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang artinya menyengaja atau mengunjungi. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilaksanakannya ibadah wukuf di padang Arafah. Adapun amal ibadah tertentu ialah tawaf, sya'i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain. Menurut istilah haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat tertentu. Menurut istilah haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga diartikan menunaikan ke Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sya'i, wukuf, dan Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah SWT. B. Hukum haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 97. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Bila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya sunnah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Syarat haji terbagi ke dalam dua buah bagian, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat sah haji ialah perbuatan ini harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Srila dari kelas 10 IPS 1. Baiklah, saya akan menjelaskan bab tentang wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau al-habs dan mencegah atau al-ma'mu. Ya, artinya menahan untuk dijual, untuk dihadiahkan, atau untuk diwariskan. Hukum wakaf. Wakaf hukumnya sunnah, namun bagi pewakaf atau wakif merupakan amaliyah yang sangat besar manfaatnya. Mengapa dikatakan amaliyah yang sangat besar manfaatnya? Karena bagi wakif merupakan sedekah jariyah. Sunnah dan syarat wakaf. Sunnah dan syarat wakaf ada 4 macam. Yang pertama, orang yang mewakafkan, benda yang diwakafkan, penerima wakaf, dan takrir. Hikmah dan keutamaan wakaf. Hikmah dan keutamaan wakaf memiliki keutamaan yang banyak sekali. Namun demikian, wakaf merupakan amal ibadah yang banyak dilakukan oleh kaum muslim, yang belum banyak dilakukan oleh kaum muslim. Mengapa hal ini? Disebabkan wakaf tersebut berupa harta benda yang dicintai, seperti tanah, bangunan, dan benda lainnya. Harta wakaf dan pemanfaatannya. Harta wakaf berupa benda yang tidak habis dipakai dan tidak rusak jika dimanfaatkan, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama
dan manfaat jangka panjang. Selain itu, harta wakaf mempunyai nilai ekonomi syariah. Harta benda wakaf terdiri atas dua macam, yaitu harta benda yang bergerak dan harta benda yang tidak bergerak. Prinsip pengelolaan wakaf. Menurut Syar'i Antonio, setidaknya ada 3 filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memperdayakan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Islamia Seberani dari kelas 10 IPS 1. Saya akan memberikan atau mempresentasikan tentang wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau al-hajz dan mencegah al-ma'nun. Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Berdasarkan istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal pada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Hukum wakaf adalah sunnah, namun bagi pemberi wakaf merupakan aliyah sunnah. Maaf Pak, tadi nyimbau dia ya. Kita lanjutkan. Mengapa dikatakan amaliyah sunnah? Karena bagi wakaf merupakan sedekah jariyah. Beberapa dalil tentang ibadah wakaf diantaranya. Yang pertama, arti dari Quran surah Ali Imran ayat 92, yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Mengenai sedekah jariyah pada hadis di atas, ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. Terus, rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4, yaitu orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, orang yang menerima wakaf, dan ikrar. Syarat orang yang berwakaf. Yang pertama, memiliki penuh harta itu, atau harta yang akan diwakafkan. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, bertindak secara hukum. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Syarat-syaratnya, barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga, harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya, harta yang diwakafkan harus memiliki oleh orang yang berwakaf, harta harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain. Yang ketiga, orang yang menerima wakaf. Yang pertama, tentu atau orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya. Yang kedua, tidak tertentu. Artinya berwakaf itu tidak ditentukan kriterianya secara rinci, seperti untuk fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reza Fitriani akan mempresentasikan sebuah materi tentang wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan. Wakaf adalah menahan untuk dijual atau dihadiahkan. Wakaf hukumnya sunnah. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Yang ketiga, orang yang menerima wakaf. Dan keempat, ikrar. Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Yang pertama, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif. Yang kedua, wakaf dilakukan tanpa batas waktu. Yang ketiga, wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Baiklah, yaitu presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.